Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Taufik Batsyair, NIM T2018-4051. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil rangkuman saya yang berjudul Perkembangan Manusia. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu teori-teori perkembangan manusia, terus teori kognitif dan perkembangan bahasa pada anak, lalu perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama yakni membedakan teori-teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia ini adalah teori yang membahas tentang perubahan fisik individu, dari individu setelah lahir sampai ia akan wafat. Nah, di sini saya akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu ada teori empiris. Teori empiris di sini maksudnya adalah menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu difaktori dari pengalaman atau dipengaruhi oleh faktor pengalaman. Yang kedua, teori nativisme. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor keturunan, dibawa dari lahir dan berpengaruh seumur hidupnya. Contohnya seperti alergi gitu ya, sewaktu lahir dia alergi dengan susu seperti susu sapi dan lalu diganti dengan susu kedelai seperti itu. Jadi alerginya itu bisa sampai tua. Yang ketiga, teori naturalisme. Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi individu berkembang itu lingkungannya itu juga berpengaruh, yaitu dinamai teori naturalisme. Selanjutnya, teori konvergensi. Perkembangan manusia saling berkaitan dengan sifat manusia tersebut. Jadi misal seorang yang memiliki karakter tertentu atau sifat tertentu, itu pasti sangat berpengaruh terhadap perkembangan dia sampai dia wafat seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan perkembangan bahasa pada anak. Teori kognitif ini teori yang dikembangkan oleh Piaget ya. Teori ini tergolong dari konstruktivisme, yaitu membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi terhadap lingkungan. Jadi teori kognitif ini kemampuannya itu bisa dibangun sendiri. Jadi ini teorinya itu membangun seperti itu ya. Nah, di dalam teori kognitif ini ada 4 periode skema. Yang pertama itu adalah periode sensor motorik yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, periode preoperasional, yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, periode operasional normal dari umur 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak. Jadi bahasa ini adalah salah satu aspek yang perkembangannya sangat penting, yang tidak boleh luput dari pengawasan orang tua dan para pendidik. Nah, tahap perkembangan bahasa anak secara umum, yang pertama refleksif vocalization. Jadi ini ada pada usia 0 sampai 3 minggu. Bayi mulai mengeluarkan suara tangisan tanpa ia sadari. Jadi secara spontan ia pasti menangis. Babbling, yang kedua babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara sesuai keinginannya. Jadi ketika ia lapar, haus, ingin pup, dia bakal menangis sesuai dengan keinginannya seperti itu. Selanjutnya lelling. Ini terjadi pada usia 3 minggu sampai 2 bulan. Terdengar suara namun belum jelas dan ia sudah mulai dapat mendengar. Nah, jadi pada usia 3 sampai 2 bulan ini sering terdengar suara-suara tapi belum jelas, dan pada usia ini dia sudah bisa mendengar, jadi menyerap apa yang dia dengar. Terus ekolalia terjadi pada usia 10 bulan ke atas ya.
ia mulai meniru suara yang didengarnya dan bisa menggunakan ekspresi wajah bahkan isyarat tangan. Pada usia ini dia tuh mungkin mendengar orang tuanya, mendengar orang-orang di sekitarnya, ia berusaha untuk meniru seperti itu. Juga dengan bisa berupa isyarat-isyarat tangan, dengan ekspresi wajah dia sudah mulai bisa melakukannya. Yang terakhir, perkembangan anak usia sekolah. Jadi pada anak usia sekolah itu terdapat perkembangan sendiri ya. Dari usia sekolah itu dari umur 6, usia anak sekolah dasar itu dari umur 6 sampai 12 tahun. Di sini saya akan menjelaskan 5 perkembangannya, yakni 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang lama-kelamaan akan tumbuh, akan berkembang, akan besar seiring berjalannya waktu. Seperti tambah tinggi, tambah berat badan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Anak sekolah sudah bisa memahami alam sekitarnya tanpa menggunakan alat panca inderanya, tetapi sudah bisa menggunakan logikanya. Yang ketiga, perkembangan spiritual. Jadi anak usia sekolah itu udah mengerti tentang perkembangan spiritual seperti adanya Tuhan, kewajiban untuk ibadah, Tuhan itu ada di mana, seperti itu. Yang keempat, perkembangan emosi atau emosional. Jadi pada usia anak sekolah ini, emosinya mereka sudah bisa berusaha untuk mengontrol emosinya, perasaannya. Jadi dia bisa ekspresi apa atau emosional apa yang harus ia keluarkan ketika pada suasana-suasana tertentu. Dan yang terakhir, perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik atau geraknya itu sudah terkontrol dengan baik pada usia anak sekolah dasar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.